Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Orang yang beriman ketika mengingat Allah maka hatinya akan bergetar. Tetapi orang yang tidak beriman apabila dia memikirkan perselingkuhan maka hatinya akan bergembira. Wa annallaha la yahdi kaida khainin. Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat kepada keluarga, orang yang berkhianat kepada istri, orang yang berkhianat kepada suami adalah merupakan pintu untuk menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Anas bin Malik berkata, ketika khianat terjadi di suatu rumah akan hilanglah yang namanya keberkahan. Kenapa sering terjadi perselingkuhan? Yang pertama itu karena adanya kebiasaan yang tidak bisa tertolak oleh keyakinan yang kita miliki. Olehnya itu, marilah kita membiasakan diri, marilah kita mengasah diri, marilah kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan membiasakan diri. Pesan orang tua mengatakan seperti ini. Ala bisa karena biasa. Makalay ogie lele bulu terlele abiasan, tapi nareko ipak biasa insyaallah abiasannya akan menjadi yang sering kita asah dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selingkuh itu berpotensi. Potensinya apa? Allah berzina. Ya, berzina. Selingkuh itu pasti bohong. Ya. 90% orang yang hobi berselingkuh itu pasti bohong. Karena kenapa? Ketika pulang dari rumahnya ditanya istri dari mana? Ini dari kantor, ya, dari rapat. Wah, ternyata pergi merapat. Ya itu. Jadi kebohongan, 90% kebohongan ketika orang berselingkuh. Dan ini tidak ada manfaatnya, keberkahan dalam rumah tangga akan hilang. Karena kenapa? Hidup dalam kebohongan. Hidup dalam khayalan-khayalan. Karena kadang kita menghayal, kadang kita memikirkan postur tubuh seseorang. Nah, itulah salah satu penyebabnya sehingga terjadi perselingkuhan. Mungkin karena adanya hubungan seks di dalam rumah tangga yang tidak sesuai dengan keinginan di antara kedua belah pihak, maka terjadilah perselingkuhan. Maka timbullah yang namanya dosa besar. Apa dampak dari perselingkuhan? Dampak dari perselingkuhan diantaranya itu adanya gangguan tidur, adanya gangguan tidur, adanya jantung selalu berdebar karena takut ketahuan oleh suami atau istrinya. Berpotensi untuk mengakibatkan infeksi, ya, infeksi menular seksual. Apa dampak berikutnya? Sudah pasti diputuskan oleh pasangan. Saudara-saudaraku, kadang perselingkuhan ini terjadi karena adanya faktor kebiasaan, karena adanya faktor ketidakpuasan, karena adanya faktor ingin mencoba membandingkan istri di rumah dengan tontonan-tontonan yang ada di layar TV. Dibandingkan, ya, seringnya menghayal, seringnya melamun, menghayalkan yang bukan haknya, atau dengan kata lain menghayalkan orang lain, sehingga perselingkuhan ini terjadi. Ingatlah, sesungguhnya perselingkuhan itu adalah perbuatan dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat yang banyak, memberikan kita pasangan. Apa sih bedanya perempuan di rumah dengan di luar sana? Intinya sama, saudara-saudara. Itu tadi karena faktor kebiasaan, faktor menghayal. Ya. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, marilah kita jauhi perbuatan seperti ini. Karena perselingkuhan tidak ada keberkahan dalam rumah tangga. Retaknya rumah tangga karena adanya kebiasaan yang tidak bisa kita organisir. Maka ingatlah baik-baik para ibu-ibu. Mungkin kita bisa melihat diri kita bercermin apa yang menyebabkan suami saya berselingkuh. Atau sebaliknya, kita bapak-bapak bercermin apa yang menyebabkan istri saya selingkuh.
Saudara-saudaraku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa memberi kita motivasi untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu perselingkuhan. Kemudian orang yang berselingkuh biasa yaitu dia stres secara emosional, stres secara pikiran. Karena kenapa? Pikirannya kotor, pikirannya dihasuti oleh syaitan. Karena syaitan itu adalah bentuk sifat dari iblis. Syaitan adalah perbuatan, iblis adalah berbentuk fisik. Iblis inilah yang berbuat, namanya syaitan. Jadi kadang kita berpikir syaitan, karena kenapa? Terlalu banyak menghayal. Berikanlah hak kepada kepala kita untuk berpikir yang positif. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan ini memberikan kita iktibar, memberikan kita pelajaran agar perbuatan ini mudah-mudahan kita bisa hindari. Jalan untuk bisa menghindari perselingkuhan yaitu perbanyak ibadah, perbanyak mengingat Allah, seolah-olah Allah ada di depan kita, Allah memantau kita, ada malaikat kiri kanan mencatat amal kebaikan kita. Karena sesungguhnya yang mengatakan selingkuh itu indah hanyalah orang-orang yang terbiasa melaksanakan perbuatan tersebut. Selingkuh itu indah bagi yang terbiasa melakukan, tetapi orang yang beriman, selingkuh itu adalah perbuatan syaitan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.